Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kelima ini, saya atau Bapak akan melanjutkan pembahasan video-video sebelumnya. Yang kali ini Bapak akan mensimulasikan dari materi-materi sebelumnya, mulai dari gerbang logika dari video yang pertama. Kemudian saya juga menjelaskan kemarin tentang penggunaan fungsi-fungsi daripada teknik pengendalian. Oke, Bapak ingatkan kembali bahwa di sini IC gerbang logika itu ada beberapa macam ya. Yang di sini Bapak akan contohkan. Yang pertama di sini adalah gerbang logika NAND ya, yang dengan seri IC-nya yaitu SN7400N. Kemudian kaki-kakinya bisa terlihat di sini. Ini jadi satu gerbang satu chip gerbang IC SN7400N ini sebanyak 4 gerbang ya. Dan semuanya adalah gerbang logika NAND. Untuk 7400 ini gerbang NAND. Untuk operasionalnya, tegangannya ini adalah 5 volt. Jadi ini pin kaki ke-14. Ini untuk sumber positif 5 volt. Kemudian yang grounding atau negatifnya kaki ke-7. Jadi jumlah total ini kakinya adalah 14 pin atau 14 kaki. Hampir semua gerbang logika TTL IC ini terdapat di dalamnya 4 gerbang ya, entah itu mau gerbang logika NAND, gerbang logika NOT dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Dan kaki-kakinya bisa terlihat pada tabel dari perusahaan memberikan kode-kodenya masing-masing ya, tentunya ya. Di sini dari gerbang logika NAND kita diperlihatkan untuk inputnya ada 2 di sini, ada kaki 1 dan 2, outputnya kaki 3. Kemudian yang NAND kedua ini kaki ketiga, inputnya 4 ya, 4 5 ya. Ini untuk inputnya. Ini ke 7 kaki berikutnya, kaki ke-6 nya ini keluarannya ya. Jadi kalian bisa melihat di sini posisi gambar gerbangnya seperti ini. Jadi ada 2 input dan 1 output di masing-masing gerbang. Ini untuk seri SN7400. Kemudian berikutnya di sini ada seri yang 74LS02. Ini adalah gerbang logika NOR ya, gerbang logika NOR, karena di sini simbolnya not OR ya, hampir sama dengan yang gerbang logika NAND tadi. Ada pinnya 14 pin, posisi tempatnya tetap sama ya, positifnya di kaki 14, negatifnya di kaki 7. Nah, IC gerbangnya juga terdapat ada 4 gerbang logika NOR di sini karena not OR. Kemudian satu lagi saya contohkan di sini ada 74LS06. 74LS06 ini gerbang logika NOT ya. Bisa di sini. Ini lebih banyak ya, walaupun kakinya jumlahnya juga chipnya 14 ya. Sebanyak 14. Tapi gerbangnya lebih banyak karena dia hanya menggunakan 1 input dan 1 output saja untuk gerbang logika NOT. Nah, untuk mengetahui gerbang logika yang lainnya bagaimana ya, silakan dicari tabel daripada IC, kemudian bisa mencarinya lewat internet ya, silakan dicari. Mau mencari gerbang apa, nanti spesifikasinya apa nanti akan terlihat di situ. Ini hanya contoh ya, nanti kalau menggunakan praktikum kita menggunakan IC TTL seperti ini. Nah, saya tidak mempraktekkan, saya mensimulasikan ya. Bapak hanya mensimulasikan bagaimana penggunaan gerbang logika. Kalau gerbang logika di video yang pertama itu kan secara teoritisnya. Jadi hampir semua dari video Bapak yang pertama ya, dari video 1 sampai dengan video 4 itu secara teoritis ya.
prakteknya belum. Dan yang kelima ini simulatornya atau simulasinya, kita penggambarannya ya, biar lebih bisa dipahami. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut untuk simulasinya. Bapak menggunakan aplikasi Zilio ya, Zilio Soft ya. Ini kalian nggak usah lihat papan dari lembar kerja di Zilio Soft, nggak perlu. Kita pahami terlebih dahulu bagaimana penggunaan gerbang-gerbang logikanya. Untuk gerbang logika N yang pertama dulu ya. Kalau kemarin untuk gerbang logika N itu tabel kebenarannya kalau posisi ada dua input, misalnya ada dua input, ini saya bisa ambilkan dua contoh input. Satu keluarannya ya, boleh lampu atau kipas anginnya. Ini kita contohkan satu aja dulu untuk mengetahuinya. Kita menggunakan yang lampu terlebih dahulu ya, biar kelihatan. Gerbang logika N kita coba ya. Berarti kalau gerbang logika N inputnya harus posisinya ada dua ya, di sini tombol 1 dan tombol kedua. Di input 1 di sini I1, di sini I4 saya letakkan di situ, boleh basic diletakkan di mana aja, yang penting ada dua input aja. Kemudian keluarannya saya berikan ke lampu ya, seperti ini. Nah, tabel kebenaran N itu berarti harus dua-duanya menyala ya, dua-duanya menyala atau dua-duanya on. Ini keluarannya akan satu. Tapi kalau salah satu nilainya off, keluarannya juga off, itu untuk on. Kita simulasikan seperti ini. Kita coba kita jalankan ya, masih posisi off ya, sini off. Kita on kan, di sini masih off, tanda biru ini berarti off. Baru kita on kan yang kedua, maka di sini keluarannya on atau menyala. Kalau kita matikan salah satu, dia akan off juga, yaitu gerbang logika N. Berikutnya kita coba gerbang logika yang bukan N. Apa itu? Selanjutnya yang OR ya. Kita coba yang OR. Oke, kita letakkan di sini dulu aja. OR yang ini. Kalau gerbang logika OR ini salah satu inputnya on, maka keluarannya on ya. Kalau dua-duanya on juga keluarannya tetap on ya. Kalau salah satu off ya tetap satu. Jadi harus dua-duanya harus off, baru keluarannya akan off juga. Ini biru atau off, inputnya off. Salah satu on maka dia menyala, dua-duanya on keluarannya juga menyala. Nah, itu gerbang logika OR. Kita off kan salah satu lagi ya, tetap keluarannya on atau hidup atau angka 1. Oke, lanjutnya kita coba ke berikutnya gerbang logika, yaitu gerbang logika NOT. Kalau NOT kita butuhnya hanya satu, input satu saja, kita letakkan di sini. Jadi kalau NOT itu inverse atau kebalikan. Posisi ini tetap nyala ya, nyala tetap on, ini warnanya merah walaupun inputnya biru. Kalau kita on kan ya, kebalikannya keluarannya adalah off. Di off kan lagi, maka keluarannya jadi inverse-nya. Jadi untuk not itu inverse. Kemudian kalau gerbang logika NaN itu kebalikan dari gerbang logika dari N. Kebalikan dari logika N itu berarti bagaimana? Kira-kira bagaimana? Masih ingat yang tadi, yang gerbang logika N? Jadi kalau inputnya dua-duanya satu, maka keluarannya satu. Tapi kalau inputnya salah satu mati, maka dia akan tetap mati ya. Ini kebalikannya ya, kebalikannya. Jadi kalau kebalikannya, inputnya tetap posisinya off, maka keluarannya on ya. Padahal tadi kalau yang N nya itu harus dua-duanya ya, harus dua-duanya on baru on. Ini kebalikannya. Kalau salah satu ya tetap posisinya on keluarannya ya, dua-duanya baru dia off. Inilah kebalikan dari logika gerbang N.
Terus berikutnya gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini kebalikan dari gerbang logika OR. Bagaimana gerbang logika OR? Gerbang logika OR itu kalau salah satu atau dua-duanya on, ya, maka keluarannya jadi on. Kalau kebalikannya berarti off. Ya, jadi posisi ini off, inputnya keluarannya on. Dan kita on kan inputnya, keluarannya tetap off. Kemudian input yang kedua kita on kan, maka keluarannya tetap off. Baru kalau dua-duanya kita off kan, maka baru keluarannya on. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu gerbang logika dari eksklusif OR. Ya, eksklusif OR ini gabungan dari gerbang logika dari gerbang OR, tapi yang sifatnya namanya eksklusif, dari perlakuannya khusus ya. Jadi kalau kita gambarkan di penggunaan rangkaian kelistrikan yaitu instalasi penerangan, maka ini mirip kerjanya dengan saklar tukar tentunya, karena sudah tahu bagaimana cara kerja saklar tukar ya. Jadi kalau inputnya salah satu on, maka tetap posisinya akan hidup ya, walaupun salah satu on itu akan hidup. Tapi kalau dua-duanya off, ya keluarannya akan mati. Demikian juga kalau dua-dua inputnya nilainya sama dengan 1, maka keluarannya juga off ya. Contohnya ini posisi on, keluarannya salah satu. Kemudian di sini kalau salah satu yang di sini ini juga on ya, tapi kalau dua-duanya on maka dia akan off ya. Atau dua-duanya off, keluarannya juga akan off. Itulah gerbang-gerbang daripada gerbang logika dari elektronika yang digunakan pada rangkaian kelistrikan logika ya, menggunakan logika terkontrol ya, menggunakan IC TTL seperti itu. Nah, kemarin kita sudah mencoba menggunakan rangkaian latching atau rangkaian interlock ya. Kita sudah membahas sampai ke situ lah, bagaimana cara pembuatannya. Nah, kalau kita menggunakan gerbang logika bagaimana kita contohkan, yaitu untuk latching ya. Untuk latching kita satu gerbang saja ya, kita contohkan satu gerbang saja, berarti kita menggunakan 2 buah input dan 1 keluaran ya, karena kita membutuhkan inputan 1 ya, inputannya 1, terus keluarannya 1. Lah terus untuk penguncinya bagaimana? Penguncinya kita menggunakan inputan juga tapi dari keluarannya. Contohnya ini ya, jadi kita ambil inputnya ini, harusnya kan biasanya di sini ya di inputannya, tapi karena kita sebagai pengunci maka kita ambil dari keluarannya ini, di rangkaiannya seperti ini ya. Itu kalau satu gerbang. Kalau kita hanya mengunci langsung saja, tidak mematikannya, tidak menggunakan cara mematikannya dengan sumber misalnya seperti itu, kita coba ya seperti ini. Posisi inputnya masih off, maka keluarannya juga off. Tapi kalau kita on kan, maka keluarannya juga akan on dan memberikan masukan on pada input kedua. Kalau inputan yang pertama ini kita matikan, ini inputan yang kedua ini masih on, maka keluarannya juga posisinya masih on. Yaitu penggunaan gerbang logika OR. Kalau digunakan teknik latching atau pengunci, jadi walaupun ini inputnya dihidup matikan ya tetap posisinya ya on aja keluar. Untuk matikannya ya cabut sumber listriknya, atau kita tambahkan input masukan di sini nanti untuk mematikannya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan gerbang logika NOT ya, gerbang logika NOT. Harus menggunakan gerbang logika NOT. Kemudian kalian harus juga melihat rangkaian
kelistrikannya. Kalau menggunakan dua inputan, tombol push buttonnya rangkaiannya seperti apa. Nah, ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut untuk rangkaian interlock. Kalau interlock berarti kita membutuhkan inputan dua ya, inputan dua ya, satu untuk inputan keluaran dari lampu yang pertama, misalnya ini lampu, yang kedua ini, jadi untuk dua sistem, satu lampu satu kipas angin misalnya, seperti itu, agar salah satu bekerja ya. Kalau kita tekan ini, yang bekerja hanya satu ini aja. Kalau kita langsung ketekan yang ini nggak bisa, harus dimatikan dulu yang ininya ya, yang rangkaian ini, yang ini harus dimatikan, baru bisa menghidupkan yang kedua dengan menggunakan tombol IM. Caranya bagaimana? Nah, seperti video yang lalu sebelumnya, video keempat ya, video keempat, kita menggunakan gerbang logika dari gerbang logika N ya, karena di seri, inputnya di seri ya, input di seri dengan output dari keluaran yang kedua. Kalau input yang pertama, kalau input yang kedua berarti di seri dengan keluaran dari yang pertama ya. Kita ambil dulu gerbang logika N nya, di sini kita letakkan di sini ya. Kita berarti harus dua, kita harus ambil dua, kita ambil di sini aja dua. Oke, di sini kita masukkan saja langsung untuk inputannya ya. Ini letakkan aja, boleh di atas boleh di bawah, boleh sama saja. Terus keluarannya kita letakkan di sini ya, kita letakkan di sini dulu, nih agak susah nih garisnya. Oke, garis. Nah, sekarang teknik pengunciannya bagaimana? Kita harus menggunakan input dari keluaran yang kedua ini ya, yang kipas ini nanti masukkan di inputan gerbang N yang pertama, kemudian yang N yang kedua ini inputannya dari keluaran ini, tetapi di inversekan atau dinotkan, karena biar nilainya satu ya, inputnya itu biar nilainya satu terlebih dahulu ya. Nanti kalau kena keluarannya angka 1, maka inputannya di sini kalau inverse-nya kan jadi 0. Kita coba letakkan di sini. Yang satu lagi kita ambil gerbang not ya, letakkan di sini, dimasukkan. Nah, masukkan dulu ke, jadi inputnya di sini ya, kita masukkan dulu. Ini juga gitu, agak susah. Oke ya, udah sini seperti ini. Biar kelihatan bagus ini ya, gini aja ya. Nah ya, berarti yang N inputan dari gerbang yang pertama ini kita ambil keluarannya ya, dari sini boleh sambung ke sini, kemudian yang ini sambung ke sini ya, seperti ini ya. Jadi kita uji coba simulasikan seperti ini ya, posisi off semua ya, kita jalankan dulu. Oke, inputnya di sini off, keluarannya juga off. Kita on kan, maka di sini keluarannya on, menyala ya. Ini keluar menyala, ini on, memberikan nilai angka 0 di sini ya. Off dari 0. Kalau di sini 0, ke sini kita on kan ya, kita on kan. Kita tadinya 00 nilainya di sini tetap 0, karena di sini kita on kan, maka di sini 0 dan 1 keluarannya tetap 0 ya. Kunci ya, bagaimana untuk menghidupkan yang lampu yang kedua ini ya, tentunya harus mematikan yang input yang ini dulu ya. Matikan dulu ya. Setelah mati semua baru kita hidupkan ini ya, nyala ini sih gimana. Ini memberikan nilai angka 0 di sini karena inverse. Kalau ini 0, ini 0, ini keluarannya 0. Kalau kita berikan nilai angka 1 di sini on, ini on off, keluarannya tetap off karena gerbang logikanya ya. Jadi kalau dibuat on seperti ini, akhirnya yang
Input keluaran pertama off, ini on yang kedua. Untuk mengembalikannya bagaimana? Ini harus dimatikan ya, salah satu dimatikan, pindah ke sana ya. Kita tekan lagi, matikan di sini, pindah ke sini kan, dua-duanya mati ya, mati semua. Ini untuk penggunaan fungsi daripada interlock ya, rangkaian interlock seperti ini. Dan kalian bisa pahami sendiri di kotak-atik sendiri ya, bagaimana pemahaman tentang latching dan interlock ya. Kalau kita menggunakan inputan 1 atau inputannya 2 atau 3 bagaimana, nah itu harus kita pahami dulu rangkaian seri maupun rangkaian paralelnya. Karena rangkaian seri itu kalau di gerbang logika itu yaitu menggunakan gerbang logika N ya, tapi kalau rangkaian paralel itu menggunakan gerbang logika OR. Dan seterusnya silakan pelajari sendiri ya, dipahami ya, diulang videonya, kemudian diuji coba. Nah, lebih bagusnya ya karena bisa menggunakan IC gerbang logika ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menggunakan IC ini misalnya gerbang NAND, di sini saya contohkan NAND bagaimana ya. Tapi memang ini agak membutuhkan biaya ya, kalian harus menambahkan peralatan di sini. Kalau tadi kan langsung simulasi menggunakan laptop saja, kalau ini kalian harus menggunakan perangkat hardware-nya ya, langsung di IC-nya, kemudian nanti harus menggunakan mainboard-nya ya, atau papan untuk rangkaiannya, menghubungkan kaki-kakinya, sumbernya, netralnya, kemudian ini dihubungkan keluarannya kemana, misalnya lampu, misalnya menggunakan lampu LED, berarti nanti kita pasangkan secara seri dari LED tersebut ya, masukkan di sini. Kemudian karena LED kan arusnya kecil, maka harus diberikan tahanan ya, di seri lagi dengan tahanan, baru dihubungkan ke sumbernya ya, mau sumbernya positif atau sumbernya negatif, nanti hasilnya akan ketahuan ya. Kalau dihubungkan ke sumber positif, bagaimana kalau inputnya 1 ya, kalau dihubungkan kaki kedua bagaimana hasilnya, atau kita hubungan ke negatif bagaimana, nanti akan kelihatan ya. Gampang ya, saya rasa untuk pemahaman ini gampang. Yang agak sulit itu pemahaman tentang merangkai ya, merangkai seri maupun paralel. Itu harus menggunakan pemahaman logikanya, terutamanya kalian harus bisa memahami terlebih dahulu dasar-dasar dari gerbang logika dasarnya dan instalasi dasar dari kelistrikan, itu yang paling pokok. Oke, saya rasa ini yang dapat Bapak sampaikan ya, nanti bisa ditanyakan di Japri atau bagaimana, silakan ya. Dan tentunya Bapak juga ada kekurangannya dalam memberikan materi ini. Insya Allah kita akan membuat video-video mungkin yang bisa lebih dipahami ya, karena ini terbatas juga di perangkat ya, hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas penyampaian materi tentang simulasi ini mungkin ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.